Saat ini pandemi COVID-19. Untuk agar selalu stay at home, menerapkan social distancing. Jadi Q&A kita kali ini melalui media online. Halo YouTube, selamat datang di channel Ahmad Arif Perdana. Untuk teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe berikut tombol loncengnya. Dan jangan lupa sholat apabila belum. Apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu sehat di saat pandemi ini. Jadi teman-teman, saya mau perkenalkan beliau seorang novelis. Lalu seperti apa karyanya? Yuk, stay tune sampai habis agar kita bahagia. Dan supaya teman-teman juga bahagia, ini yang dinanti-nanti. Akan ada pengumuman giveaway dari karyanya Buku Penantian. Akan ditentukan dari pertanyaan terbaik menurut novelis. Semoga penantian akan dinantikan. Jadi persyaratannya saat itu, isi di kolom komentar Instagram Brown Eyes Owner, buat satu pertanyaan mengenai novelis Kak Raraza atau karyanya sampai dengan 30 Juli 2021 jam 15 waktu Indonesia Barat. Yang akan saya bacakan pertanyaannya hari ini. Di sebelah saya ada Kak Raraza. Apa kabar Kak Raraza? Hai, alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat ya Kak Rara. Amin. Amin. Sebelum Q&A, saya senang bisa berkolaborasi dengan Kak Rara, bisa silaturahmi. Kalau saya sih yang penting suka gitu memberikan manfaat dan bisa menghibur penonton, apalagi saat pandemi ini. Nah, kalau Kak Rara ada pesan-pesan untuk teman-teman masa PPKM level ini? Ya, pesannya kalau nggak perlu banget jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah, di rumah aja. Jaga kesehatan, prokesnya jangan lupa. Dan pokoknya kita sekarang itu meningkatkan imun dan iman lah. Oke. Kemudian, terima kasih Kak Rara. Nah, keseharian Kak Rara di saat PPKM level ini, selain buat novel, selain itu, seperti apa kesehariannya? Kalau saya itu ada usaha kuliner, tapi di rumah, jadi kebanyakan sih online. Ya, sekarang online aja. Jadi nanti driver yang ambil, nanti baru ke customer. Oh, seperti itu ya. Jadi lebih apa ya? Orang lain aja yang keluar ya. Berarti Kak Rara mah tetap di dalam rumah aja ya. Iya, kalau untuk sekarang ini lebih baik kalau yang bisa online dilakukan dengan online. Oh, sama sih. Jadinya nggak interaksi ke orangnya tuh nggak banyak lah. Ya, benar sih. Memutus mata rantai ya. Jadi nggak terlalu banyak interaksi dengan orang lain ya. Oke, setelah intermezzo, jadi Kak Rara, kita ada pertanyaan dari teman-teman yang sebelumnya dari Instagram Brown Eyes Owner. Dan ada pertanyaan juga dari saya. Sudah siap Kak Rara? Ya. Ya, pertanyaan pertama. Kalau ini pertanyaan dari saya ya. Di sini saya sudah pegang 2 buku karya Kak Rara. Ya, saya lihat dari desain layout, sampul buku ini sangat menarik, tidak terlalu colorful. Ada ketertarikan dan keterikatan. Jadi pengen baca. Nah, karena bersama novelisnya, Buku Penantian dan After Akad,
Jadi apakah buku ini berkelanjutan atau berbeda? Nah, kemudian Ini bukunya berkelanjutan. ya, Ya, bukunya berkelanjutan dari penantian sampai aktor-aktor ini berkelanjutan. Tadinya sih niatnya cuman nulis yang penantian aja. Cuman ketika tahu-taunya sambutan, alhamdulillah sambutan readersnya di Wattpad waktu itu lumayan lah. Maksudnya ya untuk penulis pemula seperti saya itu ngerasa seneng aja gitu, banyak tanggapan dari readersnya. Akhirnya katanya lanjut Kak. Saya sempat mikir sih lanjutnya gimana ya gitu. Tapi alhamdulillah ternyata mengalir aja. Alhamdulillah jadinya jadi 2 buku ini. oh lumayan ya. Jadi ngikutin apa kata pembaca, apa kata fans ya, teman-teman juga ya, dari Karara ya. Iya, Iya. iya. Kemudian nih ada pertanyaan dari Instagram yang mirip, tapi tetap saya bacakan. Jadi yang pertama tuh Instagram @puspitasari6440. Hai Kararaza, kenapa kakak bisa terinspirasi menulis karya ini kak? Apakah terinspirasi dari pengalaman kakak pribadi, teman kakak, atau orang sekitar kakak? Karena ceritanya sangat bagus, ringan, dan enak dibaca. Dikasih ada tanda love. Nah, kemudian yang kedua, Instagram dari @FRFALMSYH. Kakak bisa nulis novel sebagus ini, dapat inspirasi dari mana sih? Dan dari inspirasi kakak ini, kenapa kakak mau menulis novel yang alurnya sedemikian itu? Nah, gimana Kak Clara? Kalau inspirasinya sebenarnya awalnya itu saya itu suka baca kan karena pandemi ini nggak kegiatan ya di rumah ya, banyak di rumah. Jadi biasanya setiap hari Sabtu itu saya ada ikut kajian muslimah. Karena pandemi jadinya tutup terus jadinya ngapain ya di rumah gitu. Ya dagangnya tetap ya, maksudnya usaha tetap. Tapi kok saya baca gitu kan, kata temen tuh, ada sahabat saya bilang kalau mau baca di Wattpad deh katanya gitu. Oh iya, saya baca terus kok kayaknya saya kan suka yang romance Islami gitu kan, modelnya ceritanya tuh romance Islami, entah tentang pesantren lah, entah tentang apa, pokoknya yang Islami dan itu ada romansnya. Terus dia ngebahas tentang suami istri bilangnya mencari nanti kita nikah yuk, misalnya laki-lakinya itu ada dialognya, nikah yuk, kita mau nggak kamu saya mahromin gitu. Padahal kan mahrom itu adalah orang yang nggak boleh dinikahi. Kenapa ketika ini mereka bahasnya malah yuk gue mahromin gitu bilangnya. Aduh, kan salah ya gitu. Itu juga banyak jadi gemes sendiri. Terus kata adek, ya udahlah nulis sendiri aja ceritanya kalau emang gemes. Akhirnya ya udah nyoba nulis, bilang sama Soib, bilang gini, mau nulis nih, kira-kira ada yang baca gak ya? Ya udah tulis aja, setidaknya kan dia yang baca, kata dia gitu. Tapi mau nulisnya di Wattpad, katanya gitu. Ya udah tulis aja. Ya masalah ini kan nanti lihat pembacanya gimana. Kalau pembacanya banyak mungkin bisa diterbitin gitu ya. Tapi kepanjangan lah itunya, mikirnya kalau sampai diterbitin, orang nulisnya juga iseng kok gitu. Tapi kata dia coba aja, kira-kira dia dukung. Terus ada sepupu juga dukung. Ya
kita ya udah baca aja dulu, baca. Ya udah terus mau berapa part nih kira-kira? Bilang paling 10, namanya juga bukan penulis beneran lah gitu kan. Ya udah kok akhirnya ditulis. Katanya alhamdulillah Allah pasti ngalir aja, ngalir. Terus jadilah yang penantian nih. Awalnya bukan penantian loh, judulnya menikah. Kalau yang ngikutin di Instagram pasti tahu deh kalau judulnya itu berubah. Terus udah itu barulah yang after akad. Jadi ya lumayan sih, mulainya itu dari Juli tahun lalu. Juli tahun lalu selesai nulis yang penantian itu lumayan lama. Akhir November apa awal Desember lah baru selesai. Dan itu ramenya itu karena trendingnya hashtag, kan kalau di website ada hashtag gitu. Hashtag Duda trending nomor 1 di bulan November. Makanya dia tau-taunya readersnya banyak gitu. Ya Allah, pokoknya nggak nyangka sih, Masya Allah. Bener. Kalau ceritanya dari banyak, ada dari pengalaman sendiri, ada dari pengalaman temen, ada ya macam-macam sih ditulis aja gitu. Tapi kebanyakan sih kadang kalau dulu kan suka ikut seminar pranikah tuh. Seminar pranikah kan banyak diajarin tentang gimana tuh hubungan suami istri, gimana, terus gimana kita cara menjemput jodoh atau gimana gitu. Itu dari situ juga ada sih. Jadi ya banyak faktor yang bisa jadi ditulis di buku ini lah. Ya, berarti memang awalnya tuh dari cerita pendek-pendek di website, malu-malu ya kan, awal-awalnya, akhirnya mulai memberanikan diri dan banyak respon yang baik, respon yang positif dari teman-teman, dari fans-fansnya yang pembaca, sehingga memberanikan diri membuat bukunya tersebut ya. Sehingga kalau kurang lebih sih tahun cepet lah. Kalau menurutku itu tergolong cepet ya. Iya sih, nggak nyangka sih, cuman ya Allah lah yang udah, ya istilahnya emang udah jalannya Allah yang bantu lah ya, alhamdulillah dipermudah. Iya ya, bagus ya. Nggak nyangka, Masya Allah, alhamdulillah, bener deh. Kemudian ini lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana? Banyak gimana, Kak? Ya, maksudnya sebenarnya yang iniin saya itu kayak sepupu sendiri pas udah jadi nih bukunya gitu. Pas dibaca, nggak nyangka aku mau bisa nulis kayak gitu. Iya, sama sih, akunya sendiri juga nggak nyangka. Ya. Bilang sama sepupu seperti itu ya nggak tahu lah, pokoknya udah jalannya lah. Iya ya, lumayan nggak cepat dari penantian. Kemudian ini kan saya pegang 2 buku, dari penantian ke after akad itu cuma 3 bulan ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya lihat dari cetakan dari sini hanya 3 bulan apa 4 bulan gitu. Ya dari kata pengantarnya sih dilihatnya. Iya, Desember 2020. Ini Maret ya? Desember 2020. Sampai Maret, iya, Maret 2021, 3 bulan. Cepat langsung publish ya. Bagus juga, berarti dari penerbitnya, dari pencetaknya juga cepat ya. Langsung nerbitin. Iya, alhamdulillah. Penantian dan after akad. Kemudian ini Kak, pertanyaan kedua dari teman kita Instagram @Yudais ya. Kak Rara, karyanya banyak sekali. Pelajaran yang saya dapat di sini yang saya nggak tahu. Apakah Anda seorang guru dengan banyak pengalaman di diri Kak Rara? Jadi apakah guru, Kak?
nggak tahu ya, kalau dari penampilan banyak yang bilang katanya guru ya. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin kalau orang bilang, orang ngelihatnya kalau pakai kerudungnya panjang gitu, kerudungnya panjang, sangkain ke guru gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu, tapi bukan guru. Cuman ya sama-sama kita masih sama-sama belajar lah. Belajar untuk saya juga masih masih banyak belajar juga ilmu sama. itu ya. Iya. Jadi itu cuman sebagian yang didapat dari guru-guru yang ditulis lah di situ gitu ya. Ya masih dikit lah ilmunya gitu, masih kalah sama yang lain-lain. Tapi bukunya ini enak loh dibaca. Dari tulisan tuh saya sudah baca sampai bab 3 terakhir, lanjut ke bab 4. Dari tulisan, dari bahasanya ngikutin anak zaman sekarang ya. Jadi walaupun gimana kondisinya juga masih bisa ikutin trennya gitu dari penulisannya gitu. Jadi bagus ya, istilahnya bisa sesuai zamannya gitu. Ya, alhamdulillah. Soalnya menurut masukan dari Ade, kata Ade, yang penting tuh kalau nulis orang ngerti aja bahasanya gitu. Jadi ya udah, jadi saya juga nggak bisa, karena kan basic kalau misalnya dibaca dari tentang penulis kan basic saya akuntansi ya. Akuntansi kan nggak ngomongin apa bahasa, enggak ini, makanya saya nggak begitu pakai bahasa yang baku. Jadi nggak, bahasa Indonesia yang baku itu nggak begitu dipakai gitu. Jadi ya pakainya santai aja. Oke, siap. Ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan dari teman kita Instagram @nurulafiani_. Apakah cita-cita kakak waktu kecil ingin menjadi penulis? Atau karena hobi kakak saja yang selalu digali, makanya bisa menjadi penulis yang sukses? Mungkin menurutku maksudnya itu awal mula menjadi penulis itu dari apa ketertarikannya? Kalau dari kecil enggak. Cita-cita dari kecil tuh enggak penulis ya. Malah ya seperti anak kecil yang lainnya lah. Kalau ditanyain mau jadi apa, mau jadi dokter gitu kan. Tapi ya pada kenyataannya pasti itu berubah lagi kan, seiring dengan umur berubah lagi. Kalau nulisnya ya itu, kalau pertama kali dulu itu kelas 6 SD disuruh mengarang kata guru, karena tulisan sambungnya rapi kata guru gitu. Kamu ikut lomba ya, alhamdulillah waktu itu lomba mengarang menang, tapi itu cuma sampai di tingkat kecamatan Kramat Jati. Jadi dari tingkat kelurahan menang juara 1, tingkat kecamatan juara 1, terus yang pas di wali kota Jakarta Timurnya kalah sayanya. Terus tapi sebenarnya suka juga, maksudnya suka nulis aja, cuman pas lagi selesai tulisannya nggak di share, tapi di share-nya ke teman-teman doang, mau baca nggak gitu kan. Kadang-kadang kan nulis itu mood-moodan ya, moodnya lagi bagus nulis, kalau enggak ya udah gitu. Kadang ya kalau dulu sebelum nulis di Wattpad cuman di share, ceritanya udah jadi nih, mau ini paling di email, jadi kirim email ke teman-teman gitu. Tapi kalau yang cita-cita untuk nulis, pokoknya untuk jadi buku gini aja tuh nggak nyangka. Nggak nyangka ya, pokoknya ya udah, jadi ya emang ngalir aja deh gitu. Ya taunya qadarullah jadi buku, ya udah itu emang Allah udah kasih rezekinya kali ya gitu namanya. Ya, tapi menurutku hebat lah Kak Rara. Jadi dari kecilnya Kak Rara itu
udah ada rezekinya mungkin ya dari kecil. Kamu ikut dari guru ya, dari guru tulis sambung. Udah kamu ikut, ternyata rezeki menang gitu kan. Terus kemudian kamu ikut untuk di website. Alhamdulillah jadi banyak ininya gitu ya, followersnya, sehingga suka gitu dengan buku-buku novelis dari website tersebut, sehingga jadi buku hard copy-nya ya, hard copy-nya ini. Itu menurutku ngalir gitu aja, tapi ya memang rezekinya qadarullah dari Allah tuh mungkin memang dari sana ya. Alhamdulillah hebat loh teman-teman, ini Kak Rara tuh dari kecil udah ada banget hobi menulis teman-teman. Jadi gitu teman-teman, untuk teman-teman dari fansnya Kak Rara, untuk teman-teman dari semua, ini Kak Rara tuh seperti itu apa adanya. Jadi kalau kita ada bakat, ya udah ngalirin aja. Ini Kak Rara tuh juga gak nyangka, udah ya memang kodratnya dari Allah, rezekinya mungkin dari sana, ya udah kita juga nggak usah berkecil hati gitu. Kita kadang suka bingung kesukaan kita apa, hobi kita apa, ya udah jalanin aja ya Kak Rara ya. Iya betul. Pokoknya semua itu dijalanin aja. Kalau kita selagi itu positif, pokoknya jalanin aja. Kayaknya nggak mampu deh. Kayaknya inilah, nggak usah kita underestimate untuk diri kita sendiri. Setidaknya tuh kita pede aja untuk diri kita sendiri. Bismillah, jalanin, insya Allah Allah bantu, gitu aja. Ya, alhamdulillah. Warga, teman-teman sekitar juga banyak yang support juga ya Kak ya. Teman-teman, guru, ya, dan alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang support. Ya, kita juga gitu. Mulailah awal hobinya apa dulu, mulailah dulu gitu kan. Itu nanti akan ngalir begitu apa adanya, orang akan menilai, oh itu loh, oh ini kekurangannya, oh ini kelebihannya, ya jalanin aja terus gitu ya. Setidaknya kita dapat koreksi dari teman-teman juga, dapat masukan dari teman-teman semua gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan keempat ya berarti ya. Dari Instagram @dermi16 ya. Terima kasih kepada Kak @Brona Ice Owner. Oh, berarti ke saya yang sudah menerbitkan cerita Kak Raraza _ cerita penantian. Oh, saya nggak, bukan saya yang menerbitkan. Saya kolaborasi aja sama Kak Rara. Saya nggak menerbitkan. Yang menerbitkannya apa? Menerbitnya Fatihah Media. Fatihah Media ya. Ya. Jadi ini bukan, jadi katanya tuh ini bukan cuma cerita, tapi banyak pelajaran dan juga manfaatnya. Bukan cuma aku aja yang dapat pelajaran dan manfaat dari cerita penantian. Yang sudah membaca cerita penantian pasti juga dapat manfaat dari pelajarannya loh Kak. Tanda smile face. Wah, bagus berarti. Ini fansnya Kak Rara @dermi16 ya. Berarti sudah pernah membaca buku penantian juga, berarti bagus nih. Kemudian untuk pertanyaannya dari teman kita Instagram @dermi16 nih, coba ceritakan pengalaman Kakak di saat Kakak membuat cerita penantian ini. Jadi apa ya? Mungkin maksudnya Instagram @dermi16 ini, hal apa yang bikin berkesan menulis novel? Mungkin itu ya. Pada saat menulis ide, ada ide-ide atau pesan-pesan yang ingin disampaikan itu kali ya. Mungkin maksudnya Instagram @dermi itu ya. Jadi ada pesan apa, berkesan nggak nih nulis novel ini sehingga mempunyai, ada yang mau disampaikan pesan-pesan apa gitu ya. Mungkin gitu menurutku. Ini ya, kesannya itu senang ya. Nggak tahu kenapa selama nulis itu membuat kebahagiaannya itu bertambah. Jadi seneng aja, seneng kayak seneng, jadi lebih bahagia aja, lebih ada yang
waktu part-part sedih malah susah gitu. Kan kita kalau mau nulis gitu harus menghayati juga ya kan, menghayati gimana kita, kayak di sini kan tokonya Aisyah sama Raihan. Ketika jadi Aisyah bagaimana, dibayangin nih gimana nih dia kira-kira nih biar ngefeel gitu, ngefeelnya gimana, ngambil feelnya. Tapi sesudah selesai itu ya seneng aja gitu, kayak ada kepuasan tersendiri lah. Terus yang pengen sebenarnya ya pengen berbagi aja sih, pengen berbagi cerita sama yang lain, mudah-mudahan di situ bisa jadi pelajaran sama yang lain gitu. Alhamdulillah sih banyak readers yang bilang, alhamdulillah Kak aku jadi ngerti gitu. Ya alhamdulillah, berarti aku nulisnya nggak nulisnya bisa dimengerti gitu. Tapi ini juga sih ada rasa takut juga sih dalam situ, takutnya apa yang disampaikan orang ngerti apa enggak ya, terus salah nyampein enggak ya gitu. Jadi kayak sebenarnya sih nulis itu juga karena buat kepuasan tersendiri, sama juga pengen berbagi yang saya tahu gitu, yang saya tahu kan dibagiin aja gitu, walaupun yang saya tahu baru dikit gitu, tapi ya kan gak apa-apa lah, dikit-dikit lah dikasih taunya gitu. Oke. Menurutku ya emang itu jadi buat penikmat pembaca, readers itu fansnya juga, sehingga memberikan impact yang positif kalau kitanya nulisnya juga dengan rasa bahagia, sehingga yang membaca pun juga ikut-ikut merasakan bahagia itu ya ke dalam si pembaca, dari yang disampaikan dari penulis, dan yang disampaikannya itu juga happy, sehingga si pembaca pun juga terasa ikut terbawa gitu, happy-nya ya, kurang lebih gitu. Jadi seperti itu Addarni. Jadi intinya katanya yang dari saran-saran dari orang sekeliling lah gitu kan ya, nulis itu dari hati lah gitu. Kalau ketika kita nulis dari hati, insya Allah nyampe juga ke hati katanya gitu. Ya udah, ya itu yang saya berusaha untuk menulis seperti itu, yang saya pelajari seperti itulah. Terus dari buku penantian tersebut, Kak, ada pesan-pesan nggak Kak di yang ingin disampaikan? Misalnya di buku-buku ini nih, penantian dan after akad, ada pesan nggak kira-kira, atau berkesannya saja atau tidak ada yang ada pesan-pesan? Jadi kan antara berkesan dengan pesan itu kan suatu hal yang berbeda ya. Jadi kalau berkesan tuh senang gitu kan, akhirnya dapat impact-nya positif. Nah, atau punya nggak Kakak pesan-pesan gitu yang di novel penantian ini dengan after akad juga? Atau misalnya kita ambil yang penantian dahulu deh, ada pesan-pesan untuk ke pembaca gitu, oh manfaatnya hal ini nih, pesan yang ingin saya sampaikan gitu Kak. Kalau di penantian pesannya itu ya gimana ya kan, Indonesia kalau misalnya perempuan yang udah lebih dari 25 tahun lah intinya gitu mas, seperti ya di rata-rata lah di lebih dari 25 tahun itu kan kayaknya udah danger, nganggap perawan tua untuk apa gitu kan ceritanya ini Aisyah ini kan umurnya 35 tahun dan dia belum menikah gitu. Itu bagaimana orang-orang sekeliling itu memojokkan dia dengan kata-kata kenapa belum nikah, kenapa milih-milih, pokoknya ada aja sisi negatif yang dapat dari orang gitu. Sedangkan padahal orang-orang itu nggak tahu gimana Aisyah, dia suka ikut seminar, dia ta'aruf berkali-kali, dia maksudnya ikhtiarnya dia tuh ada gitu. Cuman orang selalu menganggap Aisyah kok diem aja ya, udah umur sekian dia diem aja, dia kok emang dia nggak mau niat nikah ya gitu. Yang kok dia orang tuh
bisa bisa berpikiran, oh Aisyah nggak niat nikah, orang dia udah punya usaha sendiri dan sukses, udahlah dia nggak bakalan mikirin nikah gitu. Tapi Aisyah ini kan juga dia mengakui dia dulu emang dia fokusnya ke kuliahnya, fokusnya ke usahanya. Tapi ketika dia mulai belajar agama, dia tahu keutamaan menikahnya itu bagaimana. Di dalam menikah ada banyak ibadah yang dilakukan di situ. Dia udah niat untuk benar-benar niat untuk menikah, cuman Allah belum kasih gitu. Akhirnya di umur 35 tahun baru Aisyah bertemu dengan Raihan. Dan itu dia ngerasa itu jodohnya. Walaupun Raihan itu duda dan sudah punya anak 2. Jadi ya kalau saya nyampein di sini, jodoh itu udah diatur tuh sama Allah gitu. Jadi jangan takut, bagaimanapun juga kalau emang jodohnya pasti akan berjodoh gitu. Karena emang Allah sudah takdirkan semua itu. Itu kalau yang di penantian pesannya itu. Jadi jangan takut, umur berapapun kamu, kalau kamu belum berjodoh sampai saat ini, yakinlah Allah suatu saat akan ngasih gitu. Dimanapun itu akan ada yang bilang nanti kalau nggak di dunia nanti di akhirat ya. Tapi pasti manusia normal ya, maksudnya yang manusia biasa pasti maunya di dunia ada, di akhirat juga ada gitu. Jadi amin. Ya kita ikhtiar yang terutama itu ke Allah lah gitu. Ya betul sih, sepakat, setuju. Jadi teman-teman, ini pesan-pesannya yang disampaikan dari Kak Rara tuh tersebut dari yang sudah disampaikan seperti itu. Jadi kalau bisa ini lebih spesifik dalam isi ceritanya nanti ada di bukunya, lebih enak lah di dalam proses bukunya, mendingan dibaca ya Kak Rara ya. Ya baca aja. Nah ini bisa kemudian dibeli fisiknya, bisa di e-booknya. Oke. Kemudian Kak, ini pertanyaan dari saya sendiri Kak. Kalau untuk pertanyaan dari Instagram sudah habis, terakhir tadi itu pesan-pesannya dan kesannya. Nah, untuk ini pertanyaan saya sendiri nih Kak. Nomor 5 ya, bisa jelaskan sedikit saja buat teman-teman. Ini supaya mengajak teman-teman untuk membaca novel genre romance Islam Kak Rara di saat pandemi ini. Ini ada 2 loh, bagus-bagus. Itu Kak. Iya. Daripada biasa tutup daripada nggak kemana-mana, di rumah aja gabut atau gimana, lebih baik baca novel aku aja. Ada 2. Ya, ini saya juga ada 2. Baca mudah-mudahan dengan membaca ini teman-teman sekalian tuh bisa ngambil pelajaran di situ gitu. Ya kalau saya sih intinya dalam buku ini saya senang Fatihah Media waktu itu menawarkan untuk menerbitkan. Alhamdulillah saya nggak keluar uang sepeser pun untuk penerbitan ini. Tapi saya berharap, yang lebih berharap ini, mudah-mudahan buku ini bisa menjadi amal soleh saya nantinya gitu. Jadi bisa nanti berguna untuk pemberat saya di akhirat, untuk pemberat kebaikan saya di akhirat nanti gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa ngambil pelajaran dari buku yang saya tulis ini. Amin. Ya gitu ya teman-teman. Pokoknya ini nggak nyesel loh. Dibaca, dibeli aja. Ini banyak pesan-pesannya yang ada di dalam buku ini. Mendingan daripada ngambil cuplikannya aja, lebih seru baca di dalamnya ya Kak ya. Prosesnya seperti apa ya Kak ya? Iya, betul. Iya. Siap.
pertanyaan nih lanjut yang keenam ya dari saya juga. Oke, untuk penggemar fans dan teman-teman Kak Raraza, ini apakah setelah penantian dan after akad buku 2 ini akan ada launching novel genre romance Islam yang baru lagi? Alhamdulillah udah mulai nulis lagi tuh di Wattpad. Untuk sementara sih judulnya Jodoh Sebelah Pintu. Ini tapi intinya sih lanjutan dari ini juga, lanjutan dari Aisyah Raihan juga, tapi mungkin lebih nanti ke anak-anaknya ya gitu. Gitu. Ya teman-teman. Jadi kalau mau baca sementara ini bisa ke website. Websitenya apa ya Kak? Jadi kalau mau baca sementara ini bisa ke website Rara aja. Oh siap. Nanti saya tampilkan di deskripsi ya Kak ya. Untuk buat teman-teman yang mau lihat website tersebut ya Kak. Oke. Iya. Iya. Gimana Kak? Ada kok di apa namanya? Ada di profil IG saya ada. Oh siap. Nanti saya lampirkan juga tempel di deskripsi untuk Instagram Kak Raza. Jadi ini loh teman-teman, nanti ada lanjutannya, ditunggu ya penantiannya, nanti dinantikan loh untuk buku baru launchingnya yang baru, apa Jodoh Sebelah Pintu ya Kak. Tuh judulnya udah dikasih tahu tuh teman-teman. Pokoknya dibaca dulu nih 2 ini, baru bisa lanjut ke buku berikutnya karena itu berlanjut. Daripada loncat-loncat, mendingan baca dulu nih 2 buku ini nih. Ini berkesan nih, sayang nih nanti. Biar nggak bingung. Iya. Benar. Oke, nantikan ya buku yang terbaru teman-teman di websitenya. Jadi sebelum penutup, ini yang dinanti teman-teman, yang dinanti-nanti, giveaway buku penantian. Ya. Jadi untuk giveaway itu mudah saja. Dari pertanyaan teman-teman pada Instagram Brown Eyes Owner yang disebutkan tadi di atas, itu yang saya sudah sebutkan tadi kan di atas tuh teman-teman Instagramnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, ini Kak Rara, pertanyaan dari Instagram siapa ya Kak yang terbaik? Jadi ada pertanyaan dari @puspitasari 6440, yang kedua @frvalmsych, itu pertanyaannya mirip sama. Kedua pertanyaan dari @yudais, ke berapa nih? Ketiga ya @yudais. Keempat pertanyaan dari @nurul Fiani. Ke berikutnya pertanyaan dari Darmi 16. Kira-kira pertanyaan siapa Kak yang menurut Kakak yang terbaik nih Kak? Siapa ya, bingung ya, bagus semua. Mungkin ya. Yang pertama nanya yang mana? Bentar Kak, minum dulu, ngopi. Pertanyaan yang pertama itu boleh. Dari Instagram Puspitasari 6440. Itu hampir sama pertanyaan dengan @frvalmsych. Itu pertanyaan pertama, dia mengenai inspirasi karya Kak Rara nih terinspirasi dari mana gitu. Itu tadi. Mungkin
Puspitasari 64. Gimana Kak? Yang Puspitasari 6440. Instagram Puspitasari 6440 ya Kak ya, yang terinspirasi menulis karya Kak. Iya. Oke. Selamat buat Instagram Puspitasari 6440. Instagram Puspitasari 6440. Jadi selamat ya. Jangan lupa di post, di tag, dan mention ke Instagram saya, Brown Eyes Owner, dan Instagramnya Kak Raraza _ Jadi selamat ya buat Puspitasari 6440. Nah, Kak Rara, tadi sudah pemenang sudah ditentukan, sudah yang terbaik. Ini terakhir nih Kak Rara, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman. Mungkin bagaimana cara pemesanan buku ini nih Kak, Penantian dan Aparakat ini, supaya mendapatkannya dari mana, atau mungkin ada diskon gitu Kak, teman-teman kan senang diskon nih Kak. Alhamdulillah sekarang lagi ada diskon dari penerbit dari tanggal 23 Juli sampai tanggal 23 Agustus. Karena penerbitnya lagi ulang tahun. Wah. Jadi kalau teman-teman mau beli 2 buku ini, ada diskon 20%. Wow, tuh teman-teman. Kalau mau pesan bisa ke penerbit langsung atau ke aku. Kemana Kak? Bisa ke penerbitnya langsung atau ke saya bisa. Boleh DM di IG atau ke WA saya. Ada juga sih kalau mau lihat nomornya ada di Wattpad ada. Atau nanti DM aja dulu ke IG juga boleh. Siap. Nanti saya paling butuh Instagram Kakak, nanti saya taruh di deskripsi, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk pemesanannya, baik itu ke penerbit, ke Instagram Kak Raraza, pemesannya seperti apa, mau dari buku ini ya Kak. Jadi nanti aku tampilkan di deskripsi teman-teman. Oke, nanti cek ya ke bawah ya, di scroll di deskripsi. Oke, kalau gitu sekian pertanyaan Q&A kita kali ini. Ini sudah selesai semua pertanyaannya teman-teman. Sudah lengkap ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang tinggal di back, di pause, atau di scroll di deskripsi ya. Terima kasih Kak Rara atas perhatian dan waktu untuk kolaborasinya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah paham, karena saya manusia biasa, yang pasti ada salah dan sama-sama. Ya, sama-sama. Sekali lagi saya senang bisa berkolaborasi dengan Kak Rara. Jangan lupa isi kolom komentar. Saya juga senang. Iya, sama-sama Kak Rara. Jangan lupa isi kolom komentar jika ingin memberikan saran. Banyak. Sama-sama. Jika teman-teman ingin memberikan saran atau ingin berkolaborasi lagi dengan siapa, share video ini ke teman-teman. Subscribe channel Ahmad Arif Perdana. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton teman-teman. Semua ini adalah opini pribadi saya dan tidak dibayar sepeser pun oleh siapapun dan apapun yang terlihat di video ini. Jangan lupa sholat dan tekan jempol ke atas subscribe channel Ahmad Arif Perdana apabila belum, serta tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda agar saya bahagia, dan follow media sosial saya juga. Terima kasih telah menonton.